bukti kasih Allah kepada manusia telah dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus juga menginginkan keteladanan kita, anak-anak permata, untuk menjalankan kasih di dalam kehidupan. Kita harus mengerti bagaimana pengertian kasih, bagaimana kita dapat menjalankan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih sebenarnya kasih itu? Kasih itu di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 sampai 7 berkata bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak tercemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan dendam. Dia juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Firman Tuhan mengajarkan kita, teman-teman permata, untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini berlandaskan dengan kasih. Kasih adalah penggenapan dari segala hukum yang ada, dan kasih itu adalah Allah sendiri. Untuk memasuki ibadah kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Untuk hari ini ya Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak permata, untuk dapat melakukan PA permata kami walaupun secara online. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat melaksanakan PA kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Ajari kami ya Tuhan, agar PA kami ini dapat kami laksanakan, dapat kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, kami panjatkan melalui putra-Mu Yesus Tuhan kami. Mari kita bernyanyi kasih setia-Mu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit.
kesempatan bagi setiap teman-teman Permata yang posisinya di mana sebagai abang dan kakak. Mari kita renungkan teman-teman. Kita terlahir sebagai kakak dan abang yang tertua, memiliki kecenderungan yang lebih cerdas dibandingkan dengan adik-adik kita. Kita memiliki karakter pemimpin, kita lebih mendominasi, dan kita memiliki kuasa. Mari kita refleksikan dengan hal yang kita miliki ini. Kita juga masih sering memerintah adik kita. Kita ingin diberikan kuasa yang lebih oleh orang tua kita. Kita ingin menjadi pemimpin yang sesungguhnya, sehingga kita lebih bosi, lebih ke menyuruh-nyuruh adik kita. Kita tidak sadar bahwa itu yang merusak hubungan kita, hubungan antara kakak dan abang kepada adik-adiknya. Jadi teman-teman, sebagai kakak dan abang juga sulit untuk mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Kita sangat sulit untuk meminta maaf kepada adik kita. Jadi di dalam kesempatan ini kita diberi waktu untuk bersaat teduh. Kita merefleksikan diri kita, bagaimana sebenarnya hidup kita sebagai kakak dan abang. Kita juga diingatkan posisi kita sebagai anak bungsu. Apakah kita ingat bagaimana orang tua memanjakan kita? Apakah kita ingat bahwa kehadiran kita di dalam keluarga mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua? Hal itu yang membuat kita lebih manja, lebih ingin diperhatikan, dan tidak mau menghormati kakak maupun abang kita. Apakah kita sadar akan itu? Teman-teman, mari refleksikan diri kita. Kita sebagai si bungsu, anak paling kecil, apakah kita masih menghormati kakak kita? Apakah kita masih menghormati orang tua kita? Atau malah kita lebih mementingkan egois kita? Pada saat ini, kita diberikan kesempatan untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya kita dalam kehidupan kita di dalam keluarga.
setia di dalam suka maupun duka. Itu adalah harapan kita semuanya. Tapi kita masih sering menuntut lebih daripada itu kepada sahabat kita. Kita juga melihat bahwa kita lebih mementingkan sifat egois kita pada sahabat kita. Kita mengharapkan mereka ada di dalam kita saat kita kesusahan, saat kita tertawa, saat kita menangis. Sebenarnya siapa sih kita sehingga kita mengharapkan yang lebih daripada itu kepada sahabat kita? Teman-teman permata, saat ini kita juga diberikan kesempatan untuk mendoakan bagaimana sebenarnya kita, posisi kita sebagai sahabat, dan mendoakan sahabat-sahabat kita. Apakah kita sudah pantas disebut sebagai sahabat sehingga kita menuntut yang lebih daripada mereka? Mari teman-teman, kita merefleksikan ini. Bagaimana sebaiknya kasih kita terhadap sesama saudara, baik itu pada kakak kita, abang kita, adik kita maupun sahabat kita. Kasih secara saudara itu tumbuhnya secara alami. Dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itu adalah perintah Tuhan untuk mengasihi. Tuhan memerintahkan kita untuk kita mengasihi anggota keluarga kita. Namun seringkali pertikaian itu datang. Sama seperti halnya Kain dan Habel. Adanya sifat cemburu yang timbul sehingga timbul perselisihan. Begitu juga dengan Yakub dan Esau, di mana perselisihan mereka sudah ada sejak rahim mereka berada di dalam rahim. Oleh karena itu teman-teman permata, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menjadi saudara yang baik, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai sahabat, juga sebagai adik yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus mengasihi saudara kita, seperti apa yang telah Yesus ajarkan. Yang kedua, mari kita tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Bukan hanya untuk mendapatkan pujian, bukan pura-pura baik, tetapi itu timbul dari hati kita sendiri. Usaha yang bisa kita lakukan yang lain itu berdamai dengan semua orang. Sudahkah Anda berdamai? Apakah dalam hati Anda sendiri Anda belum berdamai? Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau kamu itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasih persaudaraan akan tetap terpelihara, karena tidak ada kata berpisah di dalam persaudaraan. Hidup rukun dan damai sesama saudara bukan hanya sebatas harapan dan angan-angan, tetapi dapat tercermin dalam kehidupan dan keluarga permata yang baik. Oleh karena itu, teman-teman permata, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk kakak dan abang kita. Kalau Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Engkau melihat
Bagaimana anak-anak permata pada saat ini ya Bapa. Engkau melihat kami ya Tuhan, di mana posisi kami sebagai kakak dan abang. Engkau melihat ya Bapa, kami merupakan anak kedua di dalam keluarga kami. Ubahkan hati kami ya Tuhan, agar kami tidak memiliki egois yang lebih, agar kami tidak ingin diperhatikan, tidak memerintah adik-adik kami ya Bapa. Ubahkan hati kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi kakak dan abang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, agar kami dapat mengasihi saudara kami. Begitu juga kami dapat mengasihi keluarga kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Mari kita bernyanyi bahasa cinta. Engkau melihat ya Tuhan, kami terlalu manja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak menghormati orang tua kami tidak menghormati kakak dan abang kami ya Tuhan. Ubahkan hati kami ya Tuhan Yesus, kami memohon ya Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami agar kami dapat mencintai dan saling mengasihi di dalam keluarga kami ya Tuhan. Agar kami dapat menghormati kakak kami, agar kami menghormati abang kami ya Tuhan Yesus. Agar kami dapat mengasihi sesama saudara kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang mengubahkan hati kami ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Engkau melihat ya Tuhan Yesus, kami lebih sering menuntut kepada sahabat-sahabat kami ya Bapa. Engkau melihat ya Bapa, bagaimana keegoisan hati kami, agar sahabat kami berada di dalam kehidupan kami. Sebagaimana posisi kami ya Tuhan, mau kami duka, di mana kami suka ya Tuhan, di mana kami tertawa ya Bapa. Engkau melihat ya Tuhan Yesus, kami menuntut itu kepada teman-teman kami ya Tuhan, pada sahabat-sahabat kami. Ubahkan hati kami ya Bapa. Ubahkan hati kami agar kami dapat mengasihi sahabat kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak akan menuntut lagi ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengubahkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi sahabat yang layak di depan sahabat-sahabat kami dan di depan-Mu ya Bapa.
bagaimana kami memohon, bagaimana kami ingin diubahkan ya Tuhan. Engkau melihat ya Bapa, segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan, agar kami dapat mengasihi saudara-saudara kami, agar kami dapat mengasihi kakak, abang, adik maupun sahabat-sahabat kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Ini doa kami ya Bapa, ini harapan kami panjatkan Yesus Tuhan kami. Amin. Teman-teman Permata, jam doa kita sudah selesai. Jadi mari kita mengucap syukur lagi agar kita menutup jam doa kita dengan bernyanyi Tetaplah dan Lihatlah. Agar kita bersemangat, mari kita bertepuk tangan. Dimanapun kami berada untuk saat ini ya Bapak, Engkau memberkati kami, agar kami anak-anak Permata tetap semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak, dan Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan anak-anak Permata ya Tuhan. Bagi mereka yang bersekolah ya Bapak, Engkau memberkati pelajaran mereka, Engkau memberkati, Engkau memberikan kebersamaan bagi mereka ya Tuhan, dan juga bagi yang sudah bekerja ya Bapak, Engkau yang memberikan semangat bagi mereka untuk melakukan pekerjaannya, dan juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaannya Tuhan Yesus, Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai untuk anak-anak Permata ya Bapak. Dan bagi mereka yang sudah waktunya menikah, Engkau memberikan pasangan, Engkau memberikan jodoh bagi mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap pengurus Permata, terkhusus untuk pengurus Permata di Gunung kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak agar Engkau yang mengetuk hati, pintu hati mereka ya Bapak, agar lebih dan lebih lagi untuk melayani Engkau di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Bagi teman-teman kami ya Bapak, yang pada saat ini juga dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang selalu melindungi kami ya Bapak dari mara bahaya yang pada saat ini sedang mengancam kehidupan kami ya Bapak.
seluruh warga yang ada di dunia ini ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Engkau menjauhkan virus corona daripada kami ya Bapa. Kami berdoa agar virus ini dapat segera berlalu ya Tuhan. Kami sudah rindu ya Bapa. Kami sudah rindu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami sudah rindu untuk beribadah di dalam gereja-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami GBKP ini ya Tuhan Yesus. Mulai dari moderatornya Bapa, klasis, tingkat rumpun, maupun baju ya Tuhan. Engkau yang melingkupi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami ya Bapa. Mulai dari pemerintahan pusat kami sampai ke dalam pemerintahan daerah, yaitu pemerintah desa Sukaini dan Sukabaya ya Bapa. Engkau yang melihat ya Tuhan Yesus bagaimana usaha mereka dalam wabah ini ya Tuhan. Engkau yang mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, para pejabat-pejabat kami agar dapat melaksanakan dan takut akan Engkau di dalam pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan ke dalam Yesus Kristus, singgung aja di kita berkata Tuhan minta lagi ras-ras. Bapa kami di surga, gelar kebahagiaan-Mu. Kami di kerajaan-Mu, selalu kerajaan-Mu seperti dalam kami di surga. Berikan kami dan tunjuk ke suara senaiknya, ampuni salah kami, bagi kami salah kepada kami. Olah kami orang puas percobaan, tapi olahlah kami itu silan hati. Sebab Engkau sudah di kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sejagat